Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dahra Agustio dari kelas EF205 dengan NIM 250401010233. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, soal 2. Ini adalah soalnya. Lalu terdapat pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan? 2. Gunakan analisis regresi linear sederhana untuk memodelkan hubungan antara gaji rata-rata sebagai variabel independen dan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. 3. Berapakah kinerja perusahaan yang diprediksi jika gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000? 4. Jelaskan makna dari koefisien slope yang diperoleh dari model regresi dalam kaitannya dengan gaji karyawan dan kinerja perusahaan. Lakukan diagnostik pengujian asumsi klasiknya meliputi uji normalitas dan uji homokedastisitas. Baik, kita masuk ke jawabannya. Ini yang sudah saya peroleh dari aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil model summary, nilai R yang diperoleh sebesar 0,932. Nilai tersebut menunjukkan bahwa gaji rata-rata karyawan memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif dengan kinerja perusahaan. Nilai R square sebesar 0,868 berarti sekitar 86,8% perubahan pada kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh gaji rata-rata karyawan. Sementara itu, 13,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam model ini. Berikutnya, berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F sebesar 184,456 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Yang berikutnya, berdasarkan tabel koefisien, diperoleh konstanta sebesar 9,283 dan koefisien regresi sebesar 0,312. Sehingga persamaan regresinya Y topi sama dengan 9,283 plus 0,312X. Keterangannya, Y topi itu kinerja perusahaan yang diprediksi, X itu gaji rata-rata karyawan dalam $1.000. Konstanta sebesar 9,283 berarti jika gaji rata-rata karyawan bernilai $0.000, maka kinerja perusahaan yang diprediksi sebesar 9,283%, koefisien regresi sebesar 0,312, berarti setiap kenaikan gaji rata-rata sebesar $1.000 diperkirakan meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 0,312 poin persentase. Hasil pengujian menunjukkan nilai T sebesar 13,581 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001 karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi dinyatakan signifikan. Yang berikutnya, untuk prediksi kinerja perusahaan jika gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000. Itopi sama dengan 9,283 ditambah 0,312 dikali 85. Itopi sama dengan 9,283 plus 26,520. Hasilnya, jadi kinerja perusahaan yang diprediksi jika gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000 adalah 35,803% atau sekitar 35,80%. Yang berikutnya, yang saya dapatkan berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk, hipotesis yang digunakan yaitu H0 itu adalah residual berdistribusi normal dan HA itu adalah residual tidak berdistribusi normal. Dari hasil yang sudah saya peroleh menggunakan SPSS, diperoleh nilai statistik Shapiro-Wilk sebesar 0,178 dengan jumlah data sebanyak 30 dan nilai signifikansi sebesar 0,759. Dengan taraf signifikansi 0,05, nilai tersebut dibandingkan sehingga diperoleh 0,759 lebih besar 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak dan HA ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal dan asumsi normalitas sudah terpenuhi. Yang berikutnya, untuk uji homoskedasitasnya, menggunakan nilai absolut residual.
Hipotesis yang digunakan yaitu H0 tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan HA terdapat heteroskedastisitas. Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS, pada variabel gaji rata-rata diperoleh nilai koefisien sebesar 0,004, nilai T sebesar 0,336, dan nilai signifikansi sebesar 0,739. Karena taraf signifikansi 0,05 dan diperoleh 0,739, itu lebih besar dari 0,05, jadi H0 tidak ditolak dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan gaji rata-rata tidak menunjukkan adanya masalah ketidaksamaan varian residual dalam model. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan asumsi homoskedastisitas pada model regresi terpenuhi. Terakhir, berdasarkan grafik scatter plot, dapat dilihat bahwa titik-titik residual menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu vertikal. Penyebaran titik juga tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut, melebar, bergelombang, atau membentuk pola yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran residual relatif tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, grafik scatter plot sudah menunjukkan pola yang sesuai dan tidak terlihat adanya masalah. Masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil ini juga sesuai dengan uji Gletser sebelumnya, di mana nilai signifikansi sebesar 0,739 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan kedua hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan indikasi heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas dapat dikatakan terpenuhi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.